Bismillahirrahmanirrahim. Melanjuti pertanyaan yang pertama tadi itu, Habib, yaitu masalah bagaimana ketika ada perkataan seperti tadi. Yang kita khawatirkan itu adalah satu, yaitu adalah at-tashkik nanti. Karena metode mereka dari liberal itu adalah membuat kita ragu dengan ajaran kita itu. Mungkin akan dibutuhkan penafsiran ulang, akan ada hukum ulang lagi. Ini menyebabkan kita atau orang-orang awam yang tidak paham terhadap itu, maka ada keraguan nanti terhadap agama. Nah, ini bagaimana cara kita, kalau bahasanya kita menjawab pertanyaan pertanyaan dari orang-orang liberal yang dikatakan seperti tadi itu, yaitu bisa menyebabkan kita itu syak dengan agama, dengan ajaran yang kita ajarkan, yang kita kerjakan sekarang ini. Mungkin terima kasih. Jadi memang benar apa yang Anda katakan tadi ya, bahwa orang-orang liberal itu memang programnya menimbulkan keraguan-raguan terhadap semua prinsip-prinsip ajaran agama itu ya. Tapi hanya satu yang Anda harus camkan, harus ketahui, bahwa kerjaan liberal di situ hanya satu, mendekonstruksi. Mendekonstruksi itu artinya membongkar. Jadi bisanya itu dia ambil gelas, langsung dibanting. Ini gelas tidak berharga, hancur. Ya. Coba suruh mereka itu bikin gelas, tidak mungkin tahu, tidak mungkin bisa. Anda tanya, Anda bongkar ini, coba menurut Anda apa sebaiknya, solusinya apa? Tidak akan pernah ada itu solusinya itu. Rahasianya itu. Jadi apapun yang dikatakan, misalnya nanti, wah ini nggak bisa, harus ada reinterpretasi. Coba tunjukkan bagaimana interpretasinya itu. Tidak akan, nanti akhirnya ketemu kengawurannya itu. Memang keren dong, orang banting-banting itu kan keren. Di kalangan anak muda tuh, saya pernah waktu bimbingan doktor pada tahun 2014 itu ya, 2004 itu salah satu pembimbing saya itu dosen Pak Profesor Dr. Dulkarnain dari UIN Sunan Kalijaga. Saya datang ke sana minta tanda tangan, saya tunggu. Tunggu dia belum datang, saya jalan-jalan. Itu ada kelompok anak-anak mahasiswa itu, saya sampai balik lagi saya jalan. Saya dengarkan jalan, tidak bisa. Harus kita kritik ini. Teks-teks ini nggak benar. Harus kita dekonstruksi, kritik dekonstruksi. Saya nggak tahu apa ujungnya, tapi yang kita dengar tuh kritik dekonstruksi. Jadi kerjaannya seperti itu memang liberal itu. Jadi yang benar-benar tuh masih dibuat tidak benar lagi. Ya memang kerjaannya liberal tuh nggak ada lagi gitu, seperti itu. Mereka nggak merasa kalau dimanfaatkan dengan Ford Foundation, dengan uangnya itu, karena itu uangnya itu dari Ford Foundation itu kan. Anda saya ingatkan ketika di Lawang itu ada bekas petinju tuh sholat pakai bahasa Indonesia, pernah ingat kan? Siapa namanya itu petinju? Roy. Nah ini diingatkan saya. Roy itu mengajarkan punya kelompok kecil sholat dalam bahasa Indonesia. Allah Maha besar gitu, ya gitu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, puji syukur bagi Allah dan seterusnya itu sampai pada dolin amin, amin kabulkanlah gitu. Itu ada pengikutnya, itu memang diciptakan. Itu datang ketika saya datang ke sana itu datang seorang, itu nama saya lupa namanya itu, tapi itu nama dikenal banyak tulisannya. Itu datang ke Roy itu bawa satu tas uang. Supaya di backup untuk debat dengan dosen UIN Surabaya. Saya telepon tuh, jangan mau debat dengan ini bekas petinju yang pakai tato ini. Itu mau menjatuhkan saja, mau dijatuhkan di depan umum di media, bahwa nanti akhirnya karena di backup oleh kaum liberal kalah ini nanti orang yang dari UIN. Sudah dikondisikan seperti itu. Jadi jahat ini orang liberal, jahat. Memang perusak betul. Nggak boleh kita biarkan, perusak. Ini diprogram oleh Barat untuk dia nggak bisa menjajah lagi Islam. Jadi individu-individunya, pikirannya, senok-krohronya tidak bisa bekerja lagi untuk melanggengkan kolonialisme. Sekarang pakai cara lain, yaitu bagaimana Islam itu dirusak oleh pemeluknya sendiri. Ini lebih ampuh daripada Belanda menjadi pemikir-pemikir Belanda atau Islamisis. Orang ahli Islam itu ini lebih ampuh. Bayaran diperbesar nggak apa-apa, asal Islam itu rusak oleh pemeluknya sendiri. Jadi sangat bahaya sekali. Saya kalau dikatakan mana yang lebih bahaya ini dengan itu, sama semua. Al-mafahim al-dama,
faham-faham yang destruktif semua sama bahayanya. Tidak bisa kita biarkan. Harus kita punya agenda yang teratur untuk satu persatu kita selesaikan ini. Ini PR kita, kader-kader dari An-Najah, untuk bagaimana membagi tugas untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tantangan yang berat ini. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.